Pada video ini, saya akan membahas direct command flip-flop. Yang pertama kita bahas SR flip-flop. SR flip-flop yang akan kita bahas adalah active high commands non-version. Jadi gambarnya seperti ini, inputnya ada set, reset, kemudian outputnya ada dua, key dan keynote. Ini simbol flip-flop SR-nya ya, seperti ini. Ini tabel fungsionalnya, ya. Kita akan melihat bahwa apabila input set reset 0, maka akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Kalau setnya bernilai 1 dan resetnya 0, maka output akan bernilai 1. Ya, karena ini berarti apabila input set 1 itu merupakan set command atau perintah untuk men-set output jadi 1. Nah, kalau setnya 0, resetnya 1, ini berarti perintah untuk mereset output. Artinya output akan jadi 0. Ya, kalau keynote ini tentunya logiknya kebalikannya ya. Nah, set dan reset, apabila set dan reset 1, ini invalid, tidak boleh terjadi pada SR flip-flop. Ini kalau kita lihat diagram waktunya, sekali lagi, pada setiap gerbang itu ada delay propagasi, maka ketika uh, input set menjadi 1, maka output akan jadi 1, tapi tidak serta-merta, melainkan ada delay. Kalau inputnya berubah, nilai setnya berubah jadi 0, ya, maka ya kita lihat ya, dibandingkan dengan resetnya, ya, setnya 0, resetnya 0, berarti kan mempertahankan kondisi output sebelumnya. Ya. Ketika reset jadi 1, ya, pada beberapa saat kemudian output key akan jadi 0, ya, karena input reset ini akan mereset output flip-flop menjadi 0. Nah, dan seterusnya ini kalau Anda cek ya, harus Anda sinkronkan dengan tabel fungsi ini, maka diagram waktu ini akan confirm dengan dengan tabel fungsinya. Nah, kalau kita punya SR flip-flop yang lain nih, active flow commands dengan NAND version. Ya, jadi ini kita lihat active flow ya. Eh, Input yang active flow itu ditandai dengan adanya garis di atas ya. Ini menunjukkan bahwa setnya itu active flow ya. Akan aktif apabila bernilai 0. Resetnya juga active flow, di atasnya ada garisnya, akan aktif kalau bernilai 0 ya. Jadi tabel fungsinya adalah seperti terlihat di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau 1 dan 1 ya, justru ini akan mempertahankan previous state ya. Tapi kalau setnya 0 ya, berarti ini ya beda dengan sebelumnya ya. Jadi kalau setnya 0, justru ini malah menjadi set command. Dan kalau resetnya 0 ya, setnya 1, itu akan reset command. Dan yang invalid justru kebalikannya ya, karena set dan resetnya sekarang adalah active low. Selanjutnya kita bahas D flip-flop. Pada D flip-flop ya, hanya ada satu input data, yaitu di sini disebut D. Ini supaya mencegah masalah konfigurasi invalid ya, dan kita hanya cukup mengingat satu nilai yang akan dimasukkan ke dalam flip-flop. Kalau di SR flip-flop kan ada kondisi invalid tadi ya. Nah, untuk menghilangkan kondisi itu ya bisa digunakan D flip-flop. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Uh, apa input set dan resetnya disatukan, tapi ini ada inverter dulu ya. Seperti ini ya. Karena ini ada dua kali inverter di sini, maka ini akan hilang ya. Dan yang ini jadi seperti ini. Nah, ini D flip-flop. Output key selalu menghasilkan kembali input D. Ya, jadi kita lihat pada D flip-flop, output key itu akan mengikuti input D. Ya. Jadi, walaupun D berubah, maka output ikut berubah. Ya. Nah,
Jadi untuk rangkaian yang menggunakan D flip-flop ini, bisa jadi ada rangkaian membutuhkan kondisi seperti ini, ya, eee, bisa Anda gunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya pada umumnya ini kondisi seperti ini tidak dikehendaki, ya.